Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang janji dari perjanjian kekal. Janji dari perjanjian yang kekal. Jadi ada yang namanya perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan ini yang bersifat kekal, bahwa Tuhan pasti akan menggenapinya. Nah, isi perjanjian kekal ini apa sih? Ini isinya apa? Kita sementara mempelajari tentang sejarah penebusan. Secara keseluruhan, sejarah penebusan itu merupakan proses penciptaan Allah, kemudian terjadinya kejatuhan manusia, dan pekerjaan Allah untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh. Makanya ketika bicara tentang sejarah penebusan, tidak bisa dipisahkan temanya dengan Yesus, kayu salib, dan kebangkitan. Kenapa? Karena Yesus Kristus dialah tokoh utama sejarah penebusan. Dan setiap pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan kayu salib, jalan penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, semuanya itu dilakukan atau terjadi melalui perjanjian. Melalui perjanjian. Hari ini kita akan lihat bersama-sama bagaimana tentang awal atau secara keseluruhan proses itu, bagaimana kejatuhan itu terjadi, terus janji Allah seperti apa sampai perjanjian baru itu digenapi. Perjanjian baru itu digenapi, dan digenapinya oleh siapa? Oleh oleh kita. Oleh kita yang percaya. Makanya kenapa kita perlu mempelajari topik ini, supaya kita bisa sadar bagaimana harus hidup sebagai orang-orang yang menggenapi janji Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat dulu tentang kesempatan bertobat setelah kejatuhan. Kesempatan pertobatan setelah kejatuhan. Kita baca dulu ayat Alkitab. Ya, kita baca Ulangan 32 ayat 7. Ulangan 32 ayat 7 dikatakan begini. Ulangan 32 ayat 7. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Jadi hal-hal yang sudah ada di zaman dulu, apa yang terjadi di zaman dulu, tahun-tahunnya, peristiwanya, mari kita menanyakannya, mari kita memahaminya, dan memperoleh kesadaran. Kita belajar dari sejarah penebusan Tuhan ini. Lewat itu kita bisa melihat setiap kehendak Tuhan, janji Tuhan, bagaimana itu semua digenapi. Baik, kita lihat bagian pertama, kesempatan pertobatan setelah kejatuhan. Biasanya kalau kita kasih kesempatan kepada orang, terus dia menolak kesempatan itu, pada akhirnya muncul satu statement, tiada maaf bagimu. Tiada maaf bagimu. Kenapa? Karena sudah dikasih kesempatan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, tidak berubah, tidak bertobat, tidak minta maaf, atau apa ya, tidak ada perubahan gitu. Akhirnya apa? Tiada maaf bagimu. Ini manusia. Akan tetapi Allah itu dia penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan belas kasihan. Setelah manusia jatuh, ia tidak membuang manusia, tetapi berikan kesempatan untuk bertobat. Setidaknya ada 3 kesempatan yang diberikan Allah kepada Adam supaya dia bertobat. Pertama ditanya, Adam, di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 9. Kejadian 3 ayat 9 dikatakan di situ bahwa setelah manusia itu jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi. Kejadian 3 ayatnya yang ke-9. Tetapi Tuhan, ayat 8 ya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Biasanya hidup berjalan bersama dengan Tuhan itu tidak ada masalah, itu suatu sukacita. Sekarang ketika mendengar Tuhan sedang berjalan, mendengar langkah kaki Tuhan, manusia jatuh. Manusia itu sembunyi, dia ketakutan. Kenapa? Karena ada dosa. Itu sebabnya ayat 9 dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Sekali lagi,
Allah yang Maha Tahu bertanya, "Di manakah engkau?" Ini bukan karena Allah itu tidak tahu dia di mana. Yeremia 23 ayat 23 sampai 24, Allah itu Maha Tahu. Dia tanya bukan karena dia tidak tahu. Dia tanya karena menantikan pertobatan. Tapi ini pun kalau kita baca ayat yang ke-10, Adam bukannya mengaku dan bertobat, yang dia lakukan adalah apa? Yang dia lakukan adalah dia cari alasan. Excuse. Mencari alasan. Seperti ini. Kenapa alasan ini muncul? Gara-gara dosa. Gara-gara dosa. Itu kesempatan pertama. Kesempatan kedua, Allah tanya, "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Apakah Tuhan tanya ini karena Tuhan tidak tahu apa yang sedang terjadi? Tuhan tahu. Akan tetapi Tuhan tanya. Adam tinggal jawab, "Ya Tuhan, saya makan. Ampunilah aku." Tetapi yang terjadi apa? Dia lakukan apa yang Adam lakukan? Dia salahkan perempuan. "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan padaku, maka aku makan." Jadi gara-gara apa? Gara-gara perempuan itu. Gara-gara Tuhan taruh perempuan itu di sisinya, makanya dia jatuh katanya. Artinya apa? Dia menyalahkan Tuhan pada akhirnya. Ayat yang ke-11, Kejadian 3 ayat 11. Jadi Adam melakukan dosa, tetapi dia menyalahkan orang yang lain. Menyalahkan Tuhan. Tuhan menghendaki pengakuan dosa, pertobatan yang sungguh-sungguh. Kesempatan yang ketiga, Allah bilang apa? Allah tanya kepada perempuan itu, "Apa yang kau perbuat ini?" Apa yang kau perbuat ini? Kejadian 3 ayat 13. Dengan, kalau kita lihat, jika seorang istri, ibu-ibu misalnya diminta pertanggungjawaban tentang sesuatu hal, jika ada kesalahan, diminta pertanggungjawaban, terus suami ada di situ, bukankah di dalam hati, suamiku pasti akan datang dan apa? Take the blame, akan membela dan mengambil semua permasalahan itu. Dia akan membela saya, dia akan menanggungnya. Itu harapannya kan? Tapi bayangin kalau misalnya pas ditanya seperti itu, suaminya cuma diam-diam, pura-pura nggak tahu apa yang terjadi. Waduh, ibu bisa murka kan? Nah, sama. Kalau kita lihat laki-laki itu hanya diam aja, tidak ada rasa perubahan, itu tidak ada. Pertobatan itu enggak ada. Allah ingin supaya setidaknya hati nurani Adam itu tertusuk, tetapi tidak ada. Makanya ketika kita berdosa dan kita tidak menghiraukan panggilan Tuhan, seruan atau suara Tuhan, maka hati nurani kita bisa jadi kebal, nggak bisa tembus lagi. Mau dikasih firman apapun juga mental semuanya. Nah, ini yang harus kita berjaga-jaga. Seperti itulah mereka melewatkan kesempatan untuk bertobat. Jadi ciri-ciri mereka yang melewatkan kesempatan untuk bertobat apa? Tidak mengakui dosa, hanya salahin orang atau kasih alasan. Tidak akui dosa, tidak akui salah, hanya salahin orang, terus kasih alasan. Pertobatan sejati itu apa? Itu adalah mengakui dosa sendiri. Mengakui dosa sendiri. Bahkan apa? Bahkan menanggung kesalahan. Kesalahan orang. Jadi ketika seseorang, tadi saya sudah ini, melewatkan pertobatan itu, orang-orang akan menutup hati terhadap orang yang kayaknya nggak mau berubah itu. Tetapi Tuhan, Dia penuh dengan kasih dan belas kasihan, Dia membuka hatinya supaya kita bisa kembali. Tetapi harus jaga-jaga. Jangan sampai apa? Waktunya berlalu, waktunya udah selesai, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Itu bahayanya. Jadi kita telah lihat kesempatan untuk pertobatan itu diberikan. Oke? Nah, sekarang ada dua macam janji Tuhan, ada dua macam kasih karunia yang Tuhan berikan setelah manusia jatuh. Jadi setelah manusia jatuh, Allah memberikan dua macam kasih karunia.
Kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 15, dikatakan apa di situ? Coba kita lihat ya. Kejadian 3 ayat 15. Dikatakan sini begini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini kita perlu lihat bahwa Tuhan memberikan janji akan datang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dia akan menghancurkan total kepala setan itu. Wahyu 12 ayat 9 referensinya. Wahyu 12 ayat 9. Jadi Yesus dialah keturunan perempuan. Dia dikandung dari Roh Kudus. Tidak ada campur tangan laki-laki di situ. Matius 1 ayat 18 dan ayat 20. Ini ayat-ayatnya. Matius 1 ayat 18 dan 20, kemudian Galatia 4 ayat 4. Ini kasih karunia Tuhan. Janji apa? Janji benih perempuan atau janji keturunan perempuan. Ini janji Mesias, janji bahwa Yesus juru selamat akan datang. Ini luar biasa. Makanya dari pihak manusia yang mereka lakukan sekarang apa? Menantikan datangnya keturunan perempuan. Itu kasih karunia Tuhan yang pertama. Kasih karunia Tuhan yang kedua yang diberikan adalah pakaian dari kulit. Kejadian 3 ayat 21 coba kita lihat. Kejadian 3 ayat 21 dikatakan begini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Di sini Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Tapi kita perlu ingat, sebelum mereka dikenakan pakaian dari kulit binatang, mereka sudah ada baju sendiri. Ada baju sendiri. Ayat yang ketujuh, Kejadian 3 ayat yang ketujuh dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyimat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi ada cawat di sini kan? Ada cawat yang mereka buat, cawat dari daun pohon ara. Tetapi Allah membuat kepada mereka, bagi mereka itu apa? Pakaian. Ya, pakaian dari kulit binatang. Nah, kalau kita lihat pakaian dari kulit ini merupakan konfirmasi, merupakan suatu konfirmasi bahwa Allah akan menggenapkan keturunan perempuan itu. Pakaian dari kulit binatang ini berarti ada binatang yang dikorbankan, kan? Betul ya? Dan ini menggambarkan apa? Menggambarkan Yesus Kristus, anak domba. Dia akan datang dan menyelesaikan rasa malu manusia. Nah, mari kita lihat. 1 Yohanes 1 ayat 29, Yohanes 1 ayat 29, kemudian 1 Korintus 5 ayat 7. Ini ayat-ayat tentang Yesus adalah anak domba Allah. Anak domba. Jadi anak domba, binatang yang dikorbankan, ini menunjuk kepada Yesus Kristus anak domba Allah. Mari kita lihat arti dari pakaian kulit ini apa? Yang pertama, pakaian kulit ini bertujuan untuk menutupi rasa malu manusia. Kalau kita lihat rasa malu, ini menunjuk kepada masa lalu orang yang memalukan, atau hal yang dilakukan seseorang nggak ingin orang lain tahu karena terlalu memalukan. Jadi kita lihat rasa malu ini hanya bisa diselesaikan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Ini digambarkan lewat apa? Lewat pakaian. Pakaian yang dibuat oleh manusia itu dikatakan cawat, kan? Ini, cawat. Dalam bahasa Ibrani itu adalah cagora. Ya, cagora. Ini menunjuk kepada rok, seperti rok, menutupi pinggul. Tetapi hanya menutupi sebagian kecil dari tubuh manusia dan terbuat dari daun. Kalau misalnya mataharinya terbit, terus daunnya jadi layu, kering, bisa bayangin nggak? Kalau dia jalan, duduk, bergerak sana sini, akhirnya malu lagi, betul ya? Malu lagi.
Akan tetapi pakaian yang Tuhan bikin buat mereka, pakaian dari kulit, bahasa Ibrani adalah ketonet. Ketonet ini menunjuk kepada jubah dari leher sampai pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Jadi secara keseluruhan menutupi seluruh tubuh. Kata yang sama, ketonet ini merupakan baju yang dikenakan oleh imam. Imam itu ada baju putih, itu dari leher ke pergelangan kaki, pergelangan tangan, ya. Ini. Maka pakaian dari kulit ini permanen yang menutupi semua malu manusia. Pakaian yang dibuat oleh manusia itu hanya menutupi sebagian rasa malu kita dan hanya bersifat sementara. Sedangkan pakaian yang Allah buat itu untuk menutupi rasa malu kita semuanya dan selamanya. Makanya kita sekarang sementara pakai pakaian apa nih? Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sedang mengenakan ketonet, mengenakan Yesus Kristus, darah Yesus Kristus yang menutupi semua masa lalu kita, ya, menghapuskan segala dosa kita. Itu makna yang pertama dari pakaian dari kulit. Yang kedua kita lihat mengenai perlindungan sepenuhnya. Perlindungan yang sempurna bagi orang yang berdosa. Jadi kalau kita lihat, semua usaha manusia tidak bisa menutupi kekurangan manusia itu, tidak bisa menutupi dosa manusia itu, tidak bisa menutupi baunya dosa manusia itu, tidak bisa. Tetapi hanya Tuhan saja yang bisa membuat pakaian, dan pakaian ini bisa menutupi kita dan sempurna. Contoh di perjanjian lama, kalau kita lihat teman Daniel, ada 3 orang teman Daniel dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala 7 kali panasnya, sampai orang yang lemparin mereka aja mati terbakar. Anehnya 3 teman Daniel ini tidak terbakar, bahkan bau angus pun nggak ada. Kenapa? Karena mereka mengenakan pakaian rohani dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Makanya ketika kita menggunakan pakaian dari Tuhan, pakaian Yesus Kristus, darah Yesus Kristus, maka kita akan ada perlindungan total, perlindungan mutlak. Jadi ada 2 kasih karunia ini yang diberikan kepada kita, yaitu janji keturunan perempuan, dan yang kedua apa? Konfirmasi untuk penggenapan perjanjian. Konfirmasi untuk penggenapan perjanjian. Makanya dulu kita pernah belajar mengenai ini tentang perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, perjanjian Musa, perjanjian Daud, perjanjian Yeremia dan lain-lain. Yang menggenapi semua perjanjian itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus menggenapi setiap perjanjian itu. Semua perjanjian itu. Jadi kita telah lihat bahwa ada kesempatan, meskipun manusia itu jatuh dalam dosa, Allah memberikan kesempatan mereka untuk bertobat. Akan tetapi mereka melewatkan kesempatan untuk bertobat, tetapi Allah tidak menghentikan belas kasih-Nya. Allah memberikan mereka 2 macam kasih karunia. Pada akhirnya Yesus Kristuslah penggenap dari perjanjian baru. Kalau kita memperhatikan di silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1, ya, di Matius pasal 1, khususnya kan periode pertama itu dari Abraham sampai Raja Daud, periode kedua itu dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Nah, periode ketiga, ini kita sementara bahas buku kelima seri sejarah perebusan yang ditulis oleh pendeta Abraham Park. Seri kelima ini bicara tentang periode ketiga dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus. Secara khususnya dari seseorang yang namanya Yekonya sampai Yesus. Jadi dari masa Yekonya sampai Yesus, Allah mendirikan perjanjian dengan Israel. Lewat siapa? Lewat Nabi Yeremia. Kita lihat dulu ayat ini ya. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Yeremia 31. Yeremia.
Kitab Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Saya pindahin lagi supaya mudah untuk kita. Dikatakan apa? Ayatnya yang ke 33 dikatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kau adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi Tuhan sahkan perjanjian baru itu dengan Yeremia, dan perjanjian ini digenapi oleh Yesus Kristus. Mari kita lihat isinya. Isinya perjanjian itu yang pertama dikatakan di sini kan, menuliskan Taurat dalam hati mereka. Nah ini kan Taurat yang ini maksudnya kan, akan menuliskan Taurat itu dalam hati mereka. Firman Tuhan akan ditulis di dalam hati umat Tuhan. Di perjanjian lama kalau kita lihat, itu kan Taurat Tuhan itu sebagai hal yang mewakili seluruh hukum Tuhan. Ada 2 loh batu yang diukir. Ada 2 loh batu yang diukir. 10 hukum bagian sebelah menyebelah. Nah, jadi firman Tuhan ini sementara memberitahukan kita bahwa firman Tuhan di perjanjian lama itu ditulis pada kedua loh batu. Tetapi perjanjian baru itu ditulisnya di mana? Di dalam hati katanya. Coba kita lihat 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 8. 2 Korintus 3. Sebentar saya cari dulu. Baik, di sini 2 Korintus 3 ayat 7 dan 8. Di sini dikatakan pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa, bentar ya. Ya, di sini dikatakan kalau kita lihat di sini, jadi pelayanan yang memimpin pada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Ini pada lolo batu kan, ini perjanjian lama. Tetapi apa? Lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh katanya. Ini perjanjian lama. Tetapi kalau kita baca 2 Korintus 3 ayat 3, ayat yang ketiga dikatakan bahwa karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh Allah, roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ditulis di dalam hati manusia.
maka kita bisa lihat jika di Perjanjian Lama firman Tuhan itu ditulis di loh-loh batu, Perjanjian Baru menyatakan apa? Firman Tuhan itu dituliskan di dalam loh hati kita. Makanya untuk Yesus menggenapi Perjanjian Baru dengan Yeremia ini, apa yang Yesus lakukan? Dia mengajar. Kemana-mana selalu mengajar, sampaikan firman, ajarin terus. Kita pun harus lakukan hal yang sama. Makanya gereja yang tidak ada lagi pengajaran firman yang benar, itu adalah gereja yang sebentar lagi akan mati, akan kandas. Gereja harus mengukirkan firman di dalam hati jemaat. Ini pekerjaan gereja, pekerjaan hamba-hamba Tuhan. Ini yang harus terjadi ketika kita beribadah, melakukan pertemuan-pertemuan. Bahwa apa? Bahwa firman Tuhan itu harus diukir, ditulis di dalam hati kita. Sama seperti Yesus. Yesus ingin supaya apa? Supaya setiap firman itu tersampaikan, masuk ke dalam hati manusia. Yesus melihat penyampaian firman itu merupakan pekerjaan yang sangat-sangat penting. Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16. Ya, Yesus masuk ke sinagog. Kalau kita lihat, Yesus masuk misalnya ke gereja lah gitu ya. Terus apa yang terjadi? Dia buka kitab suci, kitab Yesaya. Kalau dalam pemahaman kita hari ini, Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Yesus membaca firman Tuhan dan Yesus bilang apa? Ini genap. Genaplah pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kita lihat Lukas 4 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, jadi Yesus biasa setiap hari Sabat ya. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab. Nah, kemudian Yesus baca kitab Yesaya ayat 21 dikatakan apa? Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ini bicara tentang apa? Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan lain-lain. Jadi Yesus bilang apa? Aku datang menggenapi perjanjian ini. Aku datang. Akulah Mesias. Orang yang benar-benar hati mereka itu terbuka terhadap kehendak Tuhan, maka mereka bisa apa? Mereka bisa paham apa yang Yesus maksudkan. Tetapi mereka pas dengar ini, hati mereka itu jauh dari Tuhan. Bibir mereka memuliakan nama Tuhan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka bilang apa? Loh, kamu kan anak tukang kayu, anaknya Yusuf, bisa-bisanya kamu bicara seperti itu. Mereka sangat heran, sangat-sangat heran. Nanti bisa baca di keseluruhan Lukas pasal 4. Jadi Yeremia 31 ayat 33, poin pertama tentang isi dari perjanjian baru. Itu apa? Yesus hendak mengukir firman dalam hati manusia. Sama seperti itu, hari ini pun ketika firman disampaikan, mari kita terima bahwa apa? Kita terima bahwa Tuhan sedang menuliskan firman di dalam hati kita. Ya, amin. Kemudian yang kedua, mengenai perjanjian baru kan? Ini mengenai perjanjian baru. Nih. Jadi isi perjanjian dikatakan perjanjian ini menuliskan firman atau Taurat firman dalam hati manusia. Oke. Kemudian apalagi mengenai perjanjian ini? Ada yang khusus mengenai perjanjian ini, ya. Kalau kita lihat
Rasul Paulus berbicara sesuatu tentang perjanjian baru ini. Perjanjian baru ini. Coba kita lihat Galatia. Ini dia. Galatia 3 ayat 16 dikatakan apa? Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi ternyata Tuhan sementara memberikan janji kepada Abraham itu bicara tentang satu sosok, yaitu Yesus Kristus. Ayat 17 Rasul Paulus lanjut. Jadi dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Ayat 17 Rasul Paulus bilang apa? Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Mengerti nggak ibu-ibu ayat ini? Galatia 3 ayat 17. Dulu kalau saya baca ini saya sering terlewat. Saya nggak mengerti ini maksudnya apa. Tapi di buku kelima, Syair Sejarah Perusahaan yang ditulis oleh pendeta Abraham Parr, dijelaskan maksudnya apa. Jadi ketika Yesus sementara berbicara tentang ketika Paulus sementara sampaikan bahwa Abraham menerima janji Tuhan. Abraham menerima janji Tuhan ini. Ini bicara tentang Abraham menerima janji Tuhan. Janji Tuhan. Ingat janji Tuhan ini di Kejadian pasal 15. Oh, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Jangan takut. Aku akan berikan kepada keturunanmu. Ya, mengenai Abraham. Dan ini kalau kita lihat janji Abraham terima janji ini pada tahun ini terjadinya ya. Abraham terima janji ini pada tahun 2028 sebelum Masehi. Kita coba lihat mengenai ini ya. 2028 sebelum Masehi. Ini bicara tentang perjanjian sulh. Perjanjian sulh. Di Kejadian pasal 15. Jadi ingat sekali lagi Galatia 3 ayat 16. Paulus sementara berbicara tentang Abraham menerima janji Tuhan, akan banyak keturunanmu. Karena waktu itu Abraham, kalau kita baca Kejadian pasal 15, Abraham kan bilang, Tuhan, apa yang engkau berikan padaku? Aku tidak ada pewaris, tidak ada anak. Eliezer inilah yang akan menjadi pewarisku. Tuhan bilang apa? No, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Ini ya. Ini terjadinya kapan? Tahun 2028 sebelum Masehi. Ini perjanjian sulh, tahun pendirian perjanjian sulh. Sekarang Galatia 3 ayat 17 bicara apa? Ini bicara, dikatakan maksudnya adalah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak bisa dibatalkan. Ini. Jadi yang telah disahkan Allah ini bicara tentang perjanjian sulh. Yang mana? Yang terjadi di tahun 2028 sebelum Masehi. Bisa ngikut sampai sini ya? Oke. Nah, kemudian apa? Dikatakan bahwa perjanjian sulh itu yang diberikan kepada Abraham tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Nah, hukum Taurat yang muncul 430 tahun kemudian ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang perjanjian Sinai. Ini waktu apa? 2 loh batu diberikan. Ya. Ini tahun berapa? Ini tahun 1446 sebelum Masehi. Ini. Ya. 1446 sebelum Masehi. Ya. Ibu bertahan ya. Saya jelasin. Jadi
Kalau kita lihat, Rasul Paulus sementara menjelaskan kepada orang Galatia mengenai Yesus dan hukum Taurat. Karena jemaat Galatia waktu itu mereka percaya Yesus, tetapi mereka masih melakukan hukum Taurat, dan bahkan mereka lebih memprioritaskan hukum Taurat daripada Tuhan Yesus. Seperti itu. Maka kepada jemaat Galatia yang memiliki pikiran yang demikian, Rasul Paulus menjelaskan nih tentang Yesus itu sudah dibicarakan, sudah disampaikan kepada Abraham. Itu perjanjian yang telah Tuhan sahkan. Dan perjanjian yang telah Tuhan sahkan ini, perjanjian sul ini, tidak bisa dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru muncul 430 tahun kemudian. Yang itu, yang di 1446 SM itu, yang diberikan waktu di Gunung Sinai. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, kalau di sini kan ada muncul 430 tahun kemudian, ya, ini ya. Angka ini berarti apa? Jika angka ini berarti Rasul Paulus sementara mengatakan apa? Janji Tuhan kepada Abraham, yaitu Yesus, ini janjinya itu sah. Perjanjian yang telah didirikan di tahun 2028 SM. Dan perjanjian yang sah ini tidak bisa dibatalkan. Suatu perjanjian yang muncul 430 tahun kemudian, yang muncul di tahun 1446 SM. Bisa mengerti nggak sampai di sini? Kok nggak itu Pak? 2028 kan tambah 430 nggak segitu? Bukan segitu kan? Nggak matching kan? Nggak matching. Sekarang, ya Ibu bisa melihat ketidakmatchingan di sini. Berarti Rasul Paulus salah? Tidak bisa hitung? Nggak tahu sejarah? Kalau itu perjanjian suluh itu di 2028 SM, kemudian muncul apa? Perjanjian Sinai tahun berapa? 1446 SM. Ini kan bukan jarak. Ini tidak sama dengan, bukanlah 430 tahun. Benar kan? Ini maksudnya kan? Iya. Jadi kalau kita hitung aktualnya gitu ya, kronologinya harusnya apa? Jika kita lihat kronologinya ya, maka perjanjian suluh di 2028 SM. Nah, sebentar. Kalau kita hitungnya begini, ya, saya bikin begini aja. Perjanjian Gunung Sinai. Perjanjian Gunung Sinai. Oke. Peristiwa apakah yang terjadi 430 tahun yang lalu? Peristiwa apa yang terjadi? Ada peristiwa apa di sini? Kita tinggal tambahkan kan? Jadi 430 tahun yang lalu atau sebelum
446 SM. Ini tahun berapa ini berarti? Ini tinggal ditambahin kan? 1446 ditambahin 430 jadi berapa? 1876. 1876 SM. Pertanyaannya, ada peristiwa apa di tahun 1876 SM ini? Ada peristiwa apa? Itu adalah peristiwa ini. Yakub turun ke Mesir. Inilah peristiwanya. Jadi, saya coba kalimatkan lagi ya. Saya coba kalimatkan lagi. Ketika Rasul Paulus berkata bahwa perjanjian Sulu tidak bisa dibatalkan oleh hukum Taurat yang muncul di tahun 1446, ya, yaitu apa? Yang baru terbit 430 tahun kemudian. Yang dimaksud adalah apa? Sebenarnya yang dimaksud itu Rasul Paulus sementara bicara tentang peristiwa Yakub turun dari Mesir, turun ke Mesir, pindah ke Mesir, dari Kanaan pergi ke Mesir untuk mendapatkan siapa? Yusuf kan? Itu tahun 1876 SM. Maksudnya Paulus apa? Dari sudut pandang sejarah penebusan, Paulus sementara nyatakan bahwa Yakub turun ke Mesir ini sama dengan apa? Proses dari penggenapan perjanjian Suluh. Ini yang dia maksudkan. Karena tidak ada lagi maksud yang lain selain daripada ini. Karena dalam penggenapan sejarah penebusan, dulu kita pernah belajar tentang buku yang kedua kan? Buku kedua itu bicara tentang apa? Bicara tentang ada tahun-tahun kronologi. Kalau kita lihat kronologi, nanti bisa buka lagi catatan-catatan gitu ya. Kronologi perjanjian Suluh. Kronologinya apa aja? Kronologinya, kalau kita lihat yang pertama itu di tahun 2028. Ini adalah pendirian perjanjian Suluh. Kemudian ada waktu-waktu yang penting. Waktu-waktu apa? Misalnya Ishak lahir, ya kan? Ishak lahir. Kemudian siapa lagi? Yakub lahir. Terus Yusuf lahir. Setelah itu Yakub pindah ke Mesir. Nah ini Yakub pindah ke Mesir, ini adalah tahun 1876 sebelum Masehi. Nanti ada juga apa? Ada juga tahun 1446 sebelum Masehi. Ini apa? Keluar atau Exodus dari Mesir. Setelah itu apa? Setelah itu ada yang namanya 1406 SM. Ini peristiwa apa? Masuk Kanaan. Lalu apa lagi? Lalu 1390 SM. Ini peristiwa apa? Peristiwa tulang Yusuf, generasi keempat perjanjian Suluh. Generasi keempat dikuburkan di Sikem, Kanaan. Artinya apa? Artinya perjanjian Suluh genap. Ini. Jadi ada tahun-tahun ini dan semuanya merupakan apa sih? Ini semua apa? Semua merupakan proses penggenapan perjanjian Suluh. Ini secara apa? Secara sejarah.
Tetapi kalau kita lihat maknanya bagi kita, bagi orang percaya, maknanya apa? Ini kan cuma sejarah aja kan, sejarah orang dulu ribuan tahun yang lalu. Bagi kita apa? Bagi kita ini pun merupakan proses untuk apa? Untuk menuju masuk ke surga. Makanya ada prosesnya. Ada prosesnya. Kita percaya perjanjian, janji Tuhan atau enggak? Betul ya? Makanya tidak ada yang salah dari Alkitab. Tidak ada yang salah. Cuma cara kita aja untuk memahami Alkitab itu seperti apa. Oke, jadi jangan bingung ketika bertemu dengan Galatia 3 ayat 16 dan ayat 17. Oke? Ya. Seperti itu. Jadi proses, ini bicara mengenai proses, ya, proses. Pada akhirnya Rasul Paulus ingin menekankan apa? Rasul Paulus ingin menekankan bahwa waktu Musa ini dulu kalau ini kan perjanjian sulh ini bicara mengenai keturunan, yaitu Kristus. Ini menjadi pengantara yang disahkan Allah. Ini isi dari Galatia 3 ayat 16 sampai 17. Ini disahkan Allah. Terus dikatakan bahwa tentang perjanjian Sinai mengenai 2 loh batu. Ini kan bicara tentang siapa? Musa menjadi pengantara. Iya kan? Nah, maka kita bisa lihat perjanjian itu memiliki makna yang mendalam. Pada akhirnya Yesus menjadi perantara perjanjian yang baru. Yesus, kalau dulu Allah ini menulis ini firman pada loh batu, ya kan? Firman pada loh batu. Tetapi ini berbeda. Firman ditulis di hati manusia. Yang mana yang penting? Tentu di dalam hati manusia kan. Yesus menjadi perantara bagi kita. Dia adalah aktor utama sejarah penebusan. Sekarang bagian ketiga yang kita bisa pahami lewat perjanjian baru, bahwa perjanjian baru yang digenapi oleh Yesus itu bersifat sempurna dan kekal. Jadi sempurna dan kekal. Ibrani 8 ayat 13 dikatakan, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Yang pertama ini sudah tua katanya. Dan apa yang telah menjadi tua dan telah dekat pada kemusnahannya. Sudah usang. Artinya apa sih? Artinya sudah usang. Artinya akan muncul yang baru. Ekspresi ini supaya orang menantikan yang baru itu dan memegang yang baru. Ya, memegang yang baru. Makanya dikatakan seperti itu. Jika perjanjian yang pertama di sini bicara tentang hukum Taurat, gitu ya. Sedangkan perjanjian yang berikutnya itu tentang Yesus Kristus. Oke, kita baca dulu Ibrani 8 ayat yang ke-7. Tadi ayat yang ke-13, ini ayat yang ke-7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Dikatakan perjanjian yang pertama ini ada cacatnya. Ketika saya mengajar mengenai hal ini di depan pendeta-pendeta, mereka bilang begini, loh, bukankah semua firman Tuhan itu sempurna adanya, baik adanya, kok dibilang ada cacat sih? Loh, bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang, betul kan?
Bukan saya yang bilang, ini kitab Ibrani yang bilang begitu. Tetapi yang perlu dipahami adalah ya, bahwa mengenai ya, dikatakan mengenai cacat ini, ayat 8 Ibrani 8 ayat yang ke-7 saya baca lagi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi yang pertama itu ada cacatnya, yang kedua itu perjanjian baru yang digenapi oleh Yesus itu tidak ada cacatnya katanya. Kata tidak bercacat sini amemtos ya. Kata cacat gitu ya. Di sini saya sudah cek. Ini. Jadi amemtos. Ya, kalau kita lihat ini, Ibu bisa lihat layarnya ya. Di sini dikatakan amemtos ini. For the first that had been faultless. Amemtos. Amemtos ini memiliki makna blameless, free from fault, jadi tidak bercacat, tidak ada salah katanya, tidak ada salah. Artinya apa? Artinya Ibrani 8 ayat 7 menyatakan bahwa perjanjian yang pertama itu ada cacatnya. Maksudnya apa? Mereka yang hidup di bawah hukum Taurat itu ada cacatnya. Ada kekurangannya. Ini, ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya begini. Ya, kekurangannya begini. Hukum Taurat berisi tentang memperkenalkan manusia tentang adanya dosa. Apa itu dosa? Ini fungsi hukum Taurat. Jadi lewat perintah jangan membunuh, orang jadi tahu, oh kalau bunuh nyawanya hilang itu dosa. Jangan mengingini, oh kalau saya sudah mengingini kulkas orang itu adalah dosa. Sebelumnya nggak ada yang tahu dengan jelas, tetapi dikasih tahu apa itu dosa. Tujuan Tuhan adalah apa? Supaya mereka yang mendengarkan, mereka jadi sadar, oh iya saya ada dosa. Oh saya ini ada dosa. Saya perlu Tuhan untuk membebaskan saya dari dosa, untuk mengampuni dosa saya. Saya perlu Tuhan. Ini supaya sadar ini. Tetapi orang-orang hanya mentok kepada apa? Saya tahu itu dosa. Saya tahu apa yang salah. Ibarat kata orang sakit, dia pergi ke dokter. Dokter kasih tahu apa? Sakitnya ini nih, ini resepnya. Ini resepnya. Nah, resepnya inilah yang menjadi dokter resep ini menunjukkan bahwa apa? Oh, kita ada sakit, kita perlu untuk disembuhkan. Resep inilah bisa dikatakan, ya kita bisa pahami sebagai hukum Taurat. Memperkenalkan manusia akan adanya dosa. Memperkenalkan orang yang sakit bahwa dia sakit, perlu obat. Tetapi resep itu tidak bisa memberikan kesembuhan. Betul ya? Jika orang cuma lihat-lihat aja, hafalin obatnya, komposisinya apa, berapa kali makan, apa semuanya, nggak bisa sembuh kan? Apa yang harus dilakukan? Dia harus makan obatnya, ya kan? Harus makan obatnya. Sama seperti itu, hukum Taurat memperkenalkan manusia kepada dosa, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Sekali lagi, tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Bisa mengerti ya? Jadi kita tahu cacatnya di mana, kurangnya di mana. Karena perjanjian pertama tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Makanya Ibrani 8 ayat 8 dikatakan apa? Ayat selanjutnya. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan,
Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Loh, ini sementara bicara tentang jenis-jenis perjanjian, ada 2 macam perjanjian. Tiba-tiba pembicara, penulis kitab Ibrani ini bicara tentang apa? Perjanjian baru Yeremia. Ini apa isinya? Ayat yang ke-12 kita baca, di situ dikatakan, aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ini tentang apa? Ayat ini bicara tentang pengampunan dosa. Tentang pengampunan dosa. Betul ya? Siapa yang bisa mengampuni dosa? Siapa yang bisa menyelesaikan dosa? Yesus Kristus saja. Seperti ini. Ya. Jadi lewat perjanjian baru Tuhan apa? Akan tiba waktunya aku tidak akan mengingat dosa manusia lagi. Semuanya digenapi oleh siapa? Yesus Kristus. Betul ya? Oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus dia ingin memberikan kita perjanjian yang kekal. Lukas 22 ayat 20 kita coba lihat. Lukas 22 ayat 20. Lukas 22 ayat 20 dikatakan begini. Isi perjanjian baru itu apa sih? Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sekarang Yesus sudah mati belum di sini? Belum. Besok baru Yesus mati. Di sini Yesus bilang apa? Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Artinya perjanjian baru ini merupakan suatu proses pengampunan dosa, peristiwa pengampunan dosa yang akan Tuhan berikan lewat Yesus Kristus. Inilah perjanjian yang tidak bercacat. Inilah perjanjian yang kekal. Karena Yesus itu kekal. 1 Korintus 11 ayat 25. Kita coba lihat isi perjanjian baru itu seperti apa gitu ya. Kita sebentar lihat isinya kan, maknanya apa? 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-25 dikatakan begini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Maka setiap kali kita minum perjamuan itu, anggur perjamuan itu, kita sedang mengingat lagi perjanjian baru. Kita sementara mengingat bahwa kita telah dimeteraikan oleh darah Yesus. Artinya apa? Kalau kita dimeteraikan lewat darah Yesus, artinya kita diampuni sepenuhnya. Kita telah masuk ke dalam perjanjian yang kekal. Telah masuk dalam perjanjian yang kekal. Coba kita baca Ibrani 8 ayat 10 dan 11. Ini dikatakan apa? Ketika waktu itu tiba, ya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Perjanjian baru bukan hanya bicara tentang kedatangan pertama Yesus. Ini yang perlu kita sadari. Oh, Yesus menggenap perjanjian baru, sudah genap, sudah selesai. Belum. Perjanjian baru ini akan disempurnakan ketika Yesus datang kembali. Artinya apa? Artinya ketika Yesus datang akan ada pengakuan. Pengakuan apa? Ayat 11. Tidak perlu mengajar lagi, nggak perlu mengajar Alkitab seperti ini. Semua sudah tahu, sudah kenal Tuhan.
Makanya kita sadar sekarang ini, apakah kita semua telah mengenal Tuhan dengan mendalam? Masih proses kan? Proses ini perlu, belajar Alkitab ini perlu kita lalui. Perlu bukan cuma kita, banyak orang, seluruh orang Kristen, semua manusia perlu alami ini. Kenapa? Karena saat Tuhan datang, keadaannya adalah apa? Nggak ada lagi mau tanya, oh ini Alkitab ini artinya apa? Oh pas baca ini apa, ini artinya. Udah nggak ada. Ibu-ibu semua udah harus jadi pengajar semuanya. Sudah kenal Tuhan. Ya, saya berdoa dan memberkati ibu-ibu supaya bisa menjadi anak Tuhan yang mengenal Tuhan. Lewat apa? Lewat memulai sekarang ini proses untuk belajar dan belajar. Sekarang waktunya hukum Tuhan, firman Tuhan sementara dimeteraikan bagi kita. Bukan hanya kepada sebagian orang, tetapi kepada semua orang. Sekarang ini saya cuma mengajar kepada ibu-ibu aja. Keluarga ibu-ibu siapa yang ngajarin? Bukan saya lagi, gitu kan? Ibu-ibu semua yang sharing. Ya, jadi sekali lagi janji dari perjanjian yang kekal pada akhirnya berbicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana proses umat manusia. Manusia itu dipulihkan, tetapi mereka dipulihkan hanya karena ada janji dari perjanjian yang kekal yang berlaku sampai selama-lamanya, yang digenapi oleh siapa? Oleh Yesus dan oleh kita semua. Oleh kita semua. Sekali lagi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berusaha mengenal firman Tuhan, kita mendalami firman Tuhan. Pada akhirnya kita bisa memperkenalkan banyak orang kepada firman Tuhan. Ya, kalau ibu masih belum bisa, baca buku sejarah penebusan, baca ayat-ayatnya, sangat bermanfaat untuk kita bisa mengenal kehendak Tuhan. Amin.